Selamat pagi anak-anak, Ibu Mei senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikut Ibu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus, tolong kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu Mei akan menjelaskan satu bagian dari Alkitab, dari Kejadian 7 ayat 8 dengan judul Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Anak-anak, Kejadian 7 ayat 1 itu dengan jelas Tuhan Allah itu memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, kapal yang besar itu. Minggu lalu Ibu Mei sudah kasih tahu kan, ada kapal yang besar. Orang-orang ketawai Nabi Nuh, kenapa kamu membuat bahtera? Tetapi Nabi Nuh memilih untuk apa? Memilih untuk taat. Nah, jadi karena dia taat, Tuhan memperhitungkan dia sebagai orang yang benar di antara orang-orang yang jahat di zamannya Nabi. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat, Nuh dengan taatnya memasukkan binatang-binatang seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, Kenapa harus ada bahtera? Kenapa harus ada kapal yang begitu besar itu? Karena Tuhan Allah itu berkata, Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Wow, anak-anak, kalian pernah lihat hujan? Coba kalian lihat keluar rumah, hujan atau tidak? Hujan satu hari saja Singkawang bisa banjir, apalagi kalau 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali itu anak-anak. Nah, kalian lihat ya. Ayat yang kelima itu berkata, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Anak-anak, kita juga mau belajar seperti itu. Seperti apa yang Nabi Nuh lakukan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya dia selalu taat kepada perintah Tuhan. Nah, maka Alkitab tulis yang masuk ke dalam bahtera itu ada 8 orang. Berapa? 8 orang. Siapa-siapa itu? Nuh, istrinya. Lalu ada 3 anaknya Nabi Nuh. Lalu ada 3 istri dari masing-masing anaknya. Jadi ada berapa? Ada 8. Nah, itu dia. Ada 8 orang masuk ke dalam bahtera, ke kapal yang besar itu. Nah, lalu Alkitab tulis, mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Semua binatang, burung, ternak, sapi, kuda, domba, apalagi binatang liar, singa, harimau, segala binatang merayap, ular, jangkrik, semuanya mati. Apalagi segala yang ada nafas di hidungnya, termasuk manusia, orang-orang yang jahat, yang tidak taat kepada Tuhan, semuanya mati. Karena hujan turun. Akhirnya terjadi air bah. Anak-anak, air bah itu adalah banjir yang besar sekali. Kita tidak pernah lihat yang seperti itu. Nah, lalu air yang banjir itu, air bah itu ada di bumi selama 150 hari lamanya. Wah, Ibu Mei, berapa lama itu 150 hari? 150 hari sama dengan 5 bulan. Wow, anak-anak, 5 bulan tidak bisa keluar rumah karena banjir. Nah, anak-anak, setelah banjir yang panjang sekali itu, Alkitab tulis
Allah mengingat Nuh. Wah, Tuhan baik sekali kepada Nabi Nuh. Dia ingat, aduh, Nuh sudah lama sekali ada di dalam kapal yang besar itu. Sekarang saatnya Allah membuat angin menghembus melalui bumi. Jadi ada angin yang bertiup. Lalu air itu pun pelan-pelan turun, pelan-pelan turun, pelan-pelan turun. Nah, bulan yang ketujuh, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Pegunungan apa? Ararat. Nah, itu dia. Kurang lebih begitu gambarnya. Jadi, bahtera yang besar itu terkandas di pegunungan Ararat. Nah, setelah itu akhirnya bumi menjadi kering. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau, istrimu, dan anak-anakmu, serta istri anak-anakmu. Wah, anak-anak, setelah Nuh keluar, apa yang mereka lakukan? Iya, mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, Alkitab tulis, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi, mezbah yang dibuat itu bukan untuk sembah-sembah patung, tetapi untuk memuji Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Wah, seperti itulah Nuh dan keluarganya semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, lalu anak-anak, terakhir sekali Tuhan Allah waktu dia lihat Nuh itu sungguh-sungguh berdoa berterima kasih, Tuhan Allah itu berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jadi selama-lamanya setelah kejadian air bah itu tidak akan ada lagi air bah. Jadi kalau anak-anak lihat ada banjir, itu bukan air bah. Air bah itu lebih tinggi lagi airnya. Tapi Tuhan Allah berjanji tidak akan ada lagi air bah. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? 1. Air bah adalah akibat dari perbuatan manusia yang jahat. Jadi kalau kita jahat, kita terus melakukan yang Tuhan tidak suka, Tuhan bisa hukum. Yang kedua adalah Allah menolong Nabi Nuh dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan mereka. Wah, ini sama kayak kalau kita bayangkan ya, Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita dari hukuman. Dan yang ketiga adalah kita ingat Allah berjanji tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Oke, anak-anak, PR-nya hari ini masih sama dari buku paket halaman 74 dan 75. Nah, anak-anak tidak perlu difoto, langsung kumpul ke wali kelas masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar. Tuhan tolong supaya kami boleh ingat dengan baik apa yang Tuhan buat, terutama di dalam hidup Nabi Nuh. Tuhan, kami juga mau belajar taat seperti Nabi Nuh. Dan Tuhan kiranya tolong kami boleh selalu mengingat Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kami, Tuhan tolong supaya kami boleh ingat kepada Tuhan, ada Tuhan yang selalu mau selamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.